Malam itu di Riyadh, angin gurun berembus pelan, melewati celah-celah jendela besar sebuah rumah megah. Rumah itu berdiri anggun dengan pilar-pilar tinggi, berlapis emas dan marmer putih yang berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Di tengah ruangan yang luas, dengan dinding berhias kaligrafi Arab dan karpet Persia yang lembut, seorang wanita duduk dengan tubuh sedikit membungkuk. Tangannya yang gemetar perlahan membuka lembaran sebuah buku tua. Warna kertasnya sudah menguning, namun tulisannya masih terbaca jelas. Dengan setiap kata yang ia baca, matanya semakin berkaca-kaca. Tak lama, air matanya jatuh, membasahi halaman buku itu. Dari balik pilar tinggi di sudut ruangan, seorang pria berdiri mengamati. Matanya tajam, penuh selidik, memperhatikan setiap gerakan wanita itu. Pria itu adalah Sultan Khalid bin Rayyan Al Fath, seorang bangsawan muda yang dikenal sebagai pria berwibawa, cerdas, tetapi juga berhati dingin. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, ia memegang kendali penuh atas keluarga dan bisnis keluarganya yang besar. Wanita yang ia awasi adalah Aminah, seorang janda desa dari Indonesia yang baru beberapa bulan lalu bekerja di rumahnya sebagai perawat ibunya, Maryam. Namun, yang membuat Khalid penasaran bukanlah pekerjaannya, melainkan tingkah lakunya malam ini. Mengapa dia menangis? Pikir Khalid. Matanya menyipit, mengamati bagaimana tangan Aminah bergetar saat membalik halaman buku itu. Ia tidak membaca dengan cepat seperti orang yang sekadar penasaran. Sebaliknya, ia membaca dengan penuh emosi, seolah memahami setiap kata yang tertulis di dalamnya. Lalu tiba-tiba, Aminah berbisik, "Ibu Maryam, apakah ini benar-benar kisahmu?" Dada Khalid berdesir. Bagaimana mungkin seorang wanita desa yang baru bekerja di rumahnya bisa mengenal kisah yang tertulis dalam buku harian ibunya? Buku itu adalah peninggalan almarhum ayahnya, yang berisi catatan-catatan pribadi tentang perjalanan hidup ibunya, Maryam. Hanya keluarga dekat yang seharusnya tahu isi buku itu. Tapi malam ini, Aminah membacanya seolah ia telah mengetahui kisahnya sejak lama. Apa sebenarnya yang dia ketahui? Bagaimana bisa seorang wanita asing seperti dia begitu terhubung dengan cerita di buku itu? Dari sudut ruangan, Khalid terus mengawasi, sementara Aminah tak menyadari bahwa ia sedang diamati. Malam itu, sesuatu yang besar baru saja dimulai. 2 bulan sebelum malam penuh misteri itu, Aminah tiba di Riyadh setelah perjalanan panjang dari Indonesia. Ia masih mengingat dengan jelas bagaimana langkah pertamanya di tanah Arab terasa berat. Bukan karena fisiknya lelah, tetapi karena hatinya dipenuhi ketidakpastian. Ia menoleh ke kanan dan kiri saat keluar dari bandara, matanya mencari seseorang yang mungkin menjemputnya. Para pelancong berlalu lalang dengan wajah lelah. Sementara di kejauhan, beberapa pria berbaju gamis putih berdiri dengan papan bertuliskan nama-nama penumpang yang mereka tunggu. Lalu ia melihat seorang pria tinggi berbadan tegap dengan sorban rapi di kepalanya. Ia memegang sebuah kertas dengan tulisan jelas, "Aminah binti Sarif." Aminah menelan ludah. Inilah awal perjalanan barunya. Pria itu memperhatikannya sebentar sebelum berbicara dalam bahasa Arab yang cepat, membuat Aminah mengerutkan kening. Menyadari kebingungannya, pria itu beralih ke bahasa Inggris dengan aksen Timur Tengah yang kental. "Kau, Aminah?" "Ya, saya," jawabnya pelan. "Ikut aku." Tanpa banyak bicara, pria itu membawa Aminah ke sebuah mobil hitam mewah yang terparkir di depan bandara. Mobil itu jauh lebih megah dibandingkan apapun yang pernah ia naiki di desanya. Sepanjang perjalanan menuju rumah Sultan Khalid, Aminah hanya diam. Sesekali melihat keluar jendela, memperhatikan pemandangan kota Riyadh yang asing baginya. Gedung-gedung tinggi menjulang di kejauhan. Mobil-mobil mewah melintas di jalan raya yang lebar.
dan lampu-lampu kota bersinar terang, menandakan kehidupan modern yang jauh dari kesederhanaan yang selama ini ia kenal. Ia masih ingat bagaimana agen tenaga kerja di desanya berulang kali meyakinkannya bahwa pekerjaan ini adalah kesempatan emas. Ini pekerjaan halal. Aminah, kau hanya perlu merawat seorang wanita tua. Gajinya besar, cukup untuk masa depan anakmu. Dan memang benar, gajinya sangat besar, jauh lebih banyak dari yang bisa ia dapatkan di kampungnya. Tapi tetap saja, hatinya merasa gelisah. Apakah aku akan baik-baik saja di negeri orang? Ketika akhirnya mobil berhenti di depan sebuah gerbang tinggi berlapis emas, Aminah menahan napas. Ia tak pernah membayangkan akan bekerja di tempat semewah ini. Gerbang perlahan terbuka, menampilkan halaman luas dengan taman yang tertata rapi. Ada air mancur besar di tengah-tengah, dengan cahaya lampu yang membuat airnya berkilauan. Di depan rumah, berdiri sebuah bangunan megah bergaya Timur Tengah dengan pilar-pilar tinggi dan ukiran indah di dindingnya. Saat mobil berhenti, pintu rumah terbuka dan seorang pria paruh baya dengan wajah tegas melangkah keluar. "Aminah?" tanyanya dalam bahasa Arab. Aminah mengangguk. "Masuklah. Nyonya sudah menunggumu." Dengan langkah ragu, Aminah mengikuti pria itu melewati lorong panjang yang penuh dengan karpet mewah dan hiasan lampu gantung kristal. Matanya masih berusaha menyesuaikan diri dengan kemewahan yang ada di sekitarnya. Dan akhirnya, ia sampai di sebuah ruangan luas, tempat seorang wanita tua duduk di atas kursi roda. Wanita itu adalah Maryam, ibu Sultan Khalid. Saat mata mereka bertemu, Aminah merasakan sesuatu yang aneh. Ada perasaan familiar yang tidak bisa ia jelaskan. Maryam tersenyum lembut. Meskipun wajahnya dipenuhi keriput, tanda usia yang tak lagi muda. "Kau akhirnya datang," bisiknya pelan dalam bahasa Arab. Dan entah kenapa, Aminah merasa seperti ia pernah mendengar suara itu sebelumnya. Hari-hari pertama Aminah di rumah Sultan Khalid penuh dengan kekhawatiran dan penyesuaian. Meskipun Maryam, wanita tua yang harus ia rawat, memperlakukannya dengan baik. Ada sesuatu dalam rumah itu yang membuatnya merasa seperti selalu diawasi. Pelayan-pelayan di rumah itu tidak banyak bicara padanya. Mereka bekerja dalam diam, hanya berbicara ketika perlu. Rumah itu sendiri begitu besar dan sunyi, membuat setiap langkah kaki terasa menggema di koridor panjangnya. Tapi yang paling membuat Aminah gelisah adalah kehadiran Sultan Khalid. Ia jarang bertemu langsung dengan pria itu, tetapi ia tahu bahwa Khalid sering mengawasinya dari jauh. Kadang, ia merasakan tatapan tajam pria itu saat ia berjalan melewati ruang tamu atau saat ia sedang membantu Maria makan. Meskipun tidak pernah mengatakan sesuatu yang kasar, tatapan Khalid selalu penuh selidik, seolah ia sedang menilai Aminah. Dan ini membuat Aminah semakin waspada. Suatu sore, ketika ia sedang menyiapkan teh untuk Maryam di dapur, seorang pelayan wanita bernama Rania mendekatinya. "Aku ingin memberi saran," katanya pelan. Suaranya hampir berbisik. Aminah menoleh dengan bingung. "Saran apa?" "Jangan terlalu dekat dengan Nyonya Maryam." Aminah mengernyit. "Apa maksudmu? Bukankah tugasku merawatnya?" Rania menggigit bibirnya, lalu menatap ke sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Sebelum melanjutkan, Tuan Khalid sangat protektif terhadap ibunya. Dia tidak suka orang asing masuk terlalu jauh ke dalam kehidupan mereka. Aminah terdiam. "Tapi aku hanya melakukan pekerjaanku. Aku hanya memperingatkanmu," Rania berkata sebelum berbalik dan pergi, meninggalkan Aminah dengan pikiran yang penuh pertanyaan. Malam itu, saat ia duduk di kamarnya yang sederhana di ujung lorong, Aminah memikirkan semua yang telah terjadi sejak ia tiba di rumah ini. Maryam adalah wanita tua yang ramah, tetapi ada sesuatu dalam caranya berbicara yang terasa akrab, seolah ia mengenal Aminah sejak lama. Dan sekarang,
Ada peringatan dari Rania. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Malam mulai larut di Riyadh, dan suasana di rumah megah itu terasa semakin sunyi. Aminah sudah bersiap untuk tidur ketika suara ketukan pelan di pintu kamarnya membuatnya terkejut. Ia menoleh dengan ragu. Siapa yang mengetuk pintu malam-malam begini? Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan mendapati seorang pria berdiri di sana. Bukan pelayan, bukan juga Maryam. Itu Sultan Khalid. Jantung Aminah berdebar lebih cepat. "Tuan, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya hati-hati. Khalid menatapnya dalam, matanya penuh dengan ketajaman yang membuat Aminah merasa seperti sedang diinterogasi. "Masuk ke ruang kerja saya," katanya singkat. Aminah menelan ludah. Ia tidak bisa menolak. Meskipun ia tidak mengerti mengapa tiba-tiba dipanggil. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti Khalid melewati lorong panjang menuju sebuah ruangan besar dengan rak-rak penuh buku, meja kerja dari kayu mahoni, dan jendela besar yang menghadap ke taman. Begitu pintu tertutup, Khalid bersedekap dan menatap Aminah dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Aku ingin bertanya sesuatu," katanya dengan nada yang nyaris dingin. Aminah menggigit bibirnya. "Silakan Tuan, mengapa kau begitu dekat dengan ibuku?" Pertanyaan itu membuat Aminah terkejut. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya." Khalid menyipitkan matanya. "Bukan hanya itu. Aku memperhatikanmu. Kau tidak hanya merawatnya. Kau berbicara dengannya seolah-olah kau sudah mengenalnya sejak lama. Ibuku juga tampak nyaman denganmu." "Terlalu nyaman." Aminah mengerutkan kening. Apa itu salah? Bukan salah, tapi aneh. Khalid mendekat, membuat Aminah mundur satu langkah. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang tajam, penuh kecurigaan. "Aku ingin tahu, apakah kau punya alasan lain datang ke rumah ini selain bekerja?" Aminah terkejut. "Apa maksud Anda?" Khalid mencondongkan tubuhnya sedikit. "Aku ingin kau jujur padaku, Aminah. Apa yang sebenarnya kau ketahui tentang keluargaku?" Aminah merasa tenggorokannya kering. Ia tidak tahu mengapa Khalid bertanya seperti itu. Tapi satu hal yang pasti, pria ini tidak hanya sekadar curiga. Ia sedang mencari jawaban, dan Aminah tidak yakin apakah ia memiliki jawaban yang diinginkan Sultan Khalid. Aminah merasakan dadanya berdegup kencang. Ia tahu bahwa Sultan Khalid mencurigainya, tetapi ia sendiri tidak tahu mengapa. Apa yang sebenarnya ia curigai? Mengapa ia merasa seolah-olah Aminah menyembunyikan sesuatu? Aminah menghembuskan napas pelan, berusaha menenangkan dirinya. "Tuan, saya datang ke rumah ini hanya untuk bekerja. Saya tidak memiliki niat lain selain merawat Nyonya Maryam." Khalid menatapnya dalam-dalam, seakan-akan ia mencoba mencari kebohongan di mata Aminah. "Kalau begitu, mengapa kau membaca buku harian ibuku?" Dengan menangis, jantung Aminah seperti berhenti berdetak sejenak. Ia menegang. Khalid tahu ia melihatnya membaca buku harian Maryam malam itu. Aminah menggigit bibirnya, tidak tahu harus menjawab apa. "Kau membaca sesuatu yang membuatmu menangis. Mengapa?" desak Khalid. Aminah menundukkan kepalanya. Tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya. Saya tidak tahu Tuan." Itu bukan jawaban. Suara Khalid terdengar lebih dingin. Aminah mengangkat wajahnya dan menatap mata pria itu. Ia ingin berkata jujur, tetapi bahkan ia sendiri tidak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan saat membaca buku itu. Seolah-olah ia sudah mengetahui kisah di dalamnya. Seolah-olah ada bagian dari dirinya yang terhubung dengan kisah Maryam. Saya merasa seperti mengenal kisah itu," jawab Aminah akhirnya. Khalid mengernyit. "Mengenalnya?" Aminah mengangguk. "Saya tidak tahu mengapa Tuan. Tapi saat membaca tulisan itu, saya merasa seakan-akan saya sudah pernah mendengar kisahnya sebelumnya. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana perasaan saya. Tetapi ada sesuatu dalam hati saya yang terasa dekat dengan cerita itu."
Khalid menatapnya lama. Kemudian, ia menghela napas. Bab 6. Jejak masa lalu, versi diperpanjang. Khalid menatap Aminah lama, seolah mencoba membaca pikirannya. Ada sesuatu dalam jawaban wanita itu yang membuatnya gelisah. Bagaimana mungkin dia merasa dekat dengan kisah dalam buku harian ibu? Ia menghembuskan napas perlahan, lalu berjalan menuju jendela besar di ruangannya. Dari sana, ia bisa melihat langit riat yang gelap bertabur bintang. Aku tidak suka ketidaktahuan, katanya akhirnya, masih membelakangi Aminah. Aku tumbuh dalam lingkungan di mana semua hal harus jelas. Tidak ada tempat untuk kebetulan atau perasaan tanpa alasan. Ia berbalik, kembali menatap Aminah. Jadi, aku akan mencari tahu. Jika kau memang tidak tahu, mengapa kau merasa dekat dengan buku harian ibuku? Aku sendiri yang akan mencari jawabannya. Aminah terkejut. Apa maksud Anda? Khalid tersenyum kecil. Tetapi tidak ada kehangatan di sana. Aku akan menyelidikimu, Aminah. Masa lalumu, keluargamu, asal-usulmu. Aku ingin tahu, mengapa kau bereaksi seperti itu terhadap cerita ibuku. Aminah merasakan tubuhnya menegang. Tuan, Anda tidak perlu melakukan itu. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Khalid mengangkat satu alisnya. Kita lihat saja. Dengan nada suara yang tegas, ia melanjutkan. Mulai besok, aku akan memeriksa semua yang bisa kutemukan tentangmu. Aminah menelan ludah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Mengapa Khalid begitu bertekad mencari tahu tentangnya? Dan yang lebih penting, apakah dia akan menemukan sesuatu yang bahkan Aminah sendiri tidak tahu? Keesokan harinya, Aminah berusaha menjalani rutinitasnya seperti biasa. Namun, pikirannya tidak bisa lepas dari ancaman halus yang diberikan Sultan Khalid tadi malam. Dia akan menyelidikiku. Apa yang sebenarnya dia cari saat ia membantu Maryam berpakaian dan menata rambutnya? Wanita tua itu tiba-tiba tersenyum lembut dan berkata, "Kau terlihat gelisah, Nah. Apa yang mengganggumu?" Aminah terkejut. Tidak ada, Nyonya. Saya hanya sedikit lelah. Maryam menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Kau gadis yang baik, Aminah. Aku bisa merasakannya sejak pertama kali bertemu denganmu. Aminah tersenyum kecil. Namun, perasaan aneh itu kembali muncul. Kenapa aku merasa begitu terhubung dengannya? Sementara itu, di ruangan lain, Sultan Khalid sudah memulai penyelidikannya. Ia duduk di depan laptopnya, membaca berkas-berkas tentang latar belakang Aminah yang berhasil dikumpulkan oleh orang kepercayaannya. Aminah binti Syarif, janda, berasal dari sebuah desa kecil di Indonesia. Tidak memiliki banyak keluarga. Suaminya meninggal 3 tahun lalu. Tidak ada catatan mencurigakan. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ayah Aminah, Syarif, adalah seorang pria yang pernah bekerja di Timur Tengah. Ada sedikit catatan tentang dirinya. Tetapi salah satu dokumen menyebutkan bahwa ia pernah tinggal di Arab Saudi selama beberapa tahun sebelum kembali ke Indonesia. Khalid mengetik sesuatu di laptopnya, mencari lebih banyak informasi. Dan saat itulah, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Matanya membelalak saat melihat sebuah foto lama di layar. Seorang pria muda berdiri di samping seorang wanita yang tampak familiar. Wanita itu adalah Maryam, ibunya. Dan pria di sampingnya adalah Syarif, ayah Aminah. Khalid merasakan dadanya berdegup kencang. Bagaimana mungkin ia segera mencetak foto itu dan membawa kertasnya ke dalam genggaman? Jika dugaannya benar, maka Aminah bukanlah orang asing bagi keluarganya. Ia harus segera menemui Aminah dan mencari tahu lebih lanjut. Khalid berjalan dengan langkah cepat menuju kamar Maryam. Hatinya dipenuhi dengan campuran keterkejutan dan kebingungan. Foto yang baru saja ia temukan terasa seperti potongan teka-teki yang selama ini hilang. Saat ia tiba di depan kamar ibunya, ia melihat Aminah baru saja keluar, membawa nampan kosong setelah menyajikan teh untuk Maryam. "Ikut aku,"
kata Khalid tanpa basa-basi. Aminah terkejut dengan nada tegasnya. Tetapi ia menurut. Ia tahu, cepat atau lambat, pria itu pasti akan menemukan sesuatu. Mereka memasuki ruang kerja Khalid. Dan ia menutup pintu dengan keras sebelum meletakkan foto yang baru dicetak di atas meja. Lihat ini, katanya tajam. Aminah melangkah maju dan menatap foto itu. Seketika, wajahnya memucat. Itu adalah foto seorang pria muda dan seorang wanita. Pria itu tampak begitu familiar. Hatinya berdegup kencang saat menyadari bahwa pria itu adalah ayahnya Syarif dan wanita di sampingnya adalah Maryam. Aminah menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar. Dari mana Anda mendapatkan ini? Suaranya nyaris berbisik. Itulah yang seharusnya aku tanyakan padamu, ujar Khalid, menyilangkan tangan di dada. Kenapa ayahmu ada di foto ini bersama ibuku? Aminah menatap foto itu dengan kebingungan yang sama besarnya dengan Khalid. Saya tidak tahu. Saya bahkan tidak tahu bahwa ayah saya pernah mengenal. Khalid menatapnya dengan penuh selidik, mencoba menemukan tanda-tanda kebohongan. Namun, dari ekspresi wajah Aminah, ia tahu bahwa wanita itu benar-benar terkejut. Ini bukan kebetulan, gumam Khalid. Ada sesuatu dalam masa lalu keluarga kita yang belum kita ketahui. Aminah menelan ludah. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Jika ayahnya memang mengenal Maryam di masa lalu hubungan seperti apa yang mereka miliki? Apakah ibumu pernah bercerita tentang ayahmu saat masih muda? Tanya Khalid. Aminah menggeleng. Ayah saya jarang berbicara tentang masa lalunya. Ia adalah pria pendiam. Dan setelah ibu saya meninggal, ia lebih banyak fokus membesarkan saya sendirian. Khalid mengerutkan kening. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengambil napas dalam, lalu berkata, ada satu cara untuk mendapatkan jawaban. Aminah menatapnya ragu. Apa itu? Kita harus bertanya langsung pada ibuku. Aminah menegang. Ia tidak yakin apakah Maryam akan mengingat apapun tentang masa lalu. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk menemukan kebenaran. Khalid berjalan keluar ruangan, dan Aminah mengikutinya dengan perasaan campur aduk. Mereka harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, dan bagaimana hal itu menghubungkan mereka berdua. Bab 9. Pengakuan dari masa lalu, versi diperpanjang. Khalid dan Aminah berjalan menuju kamar Maryam dengan perasaan yang sama, gelisah dan penuh tanda tanya. Saat mereka masuk, Maryam sedang duduk di kursi dekat jendela, menikmati udara sore yang berembus perlahan. Wajahnya tampak tenang, tetapi begitu melihat ekspresi serius Khalid dan Aminah, ia mengernyit. Kalian kenapa? Tanyanya lembut. Khalid menarik napas panjang, lalu duduk di hadapan ibunya. Ia mengeluarkan foto yang tadi dicetak dan menyerahkannya kepada Maryam. Ibu, lihat ini, ucapnya hati-hati. Maryam mengambil foto itu, dan begitu matanya menangkap sosok pria di dalamnya, jemarinya gemetar. Sejenak, ruangan itu diliputi keheningan. Air mata perlahan menggenang di sudut mata Maryam. Syarif, bisiknya, nyaris tak terdengar. Aminah terkejut. Jadi, Anda mengenal ayah saya? Maryam memejamkan mata sejenak sebelum mengangguk. Ya, aku mengenalnya. Aku mengenalnya. Syarif bukan hanya orang asing bagiku. Dia adalah, suaranya bergetar sebelum ia melanjutkan, cinta pertamaku. Khalid membeku di tempat. Aminah menutup mulutnya dengan tangan. Maryam terisak pelan. Aku dan Syarif bertemu saat kami masih muda. Kami saling jatuh cinta, tetapi hubungan kami tidak direstui. Keluargaku tidak mengizinkanku menikahi pria biasa. Sementara Syarif bukan berasal dari keluarga terpandang. Aminah merasakan dadanya sesak. Ia tidak pernah mendengar cerita ini sebelumnya. Ayahnya tidak pernah mengatakan apapun tentang cinta masa lalunya. Maryam melanjutkan. Suaranya bergetar.
Kami sempat berusaha melawan takdir. Kami bahkan berencana untuk pergi ke tempat lain, memulai hidup baru bersama. Tapi keluargaku mengancam akan mencelakai Syarif jika aku tetap bersamanya. Dengan berat hati, aku harus melepaskannya. Ia menatap Aminah dengan tatapan penuh kesedihan. Syarif akhirnya pergi, dan aku menikah dengan ayah Khalid sesuai keinginan keluargaku. Tapi aku tidak pernah benar-benar melupakannya. Aminah merasakan air matanya mengalir. Ia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya pernah memiliki kisah cinta yang begitu menyakitkan. Khalid masih terdiam, mencoba mencerna semua ini. Jadi, kau mengatakan bahwa Aminah adalah putri dari cinta pertamamu? Tanyanya pelan. Maryam mengangguk sambil tersenyum lemah. Ya, dan sekarang aku mengerti mengapa aku merasa begitu dekat dengannya sejak awal. Dia adalah bagian dari seseorang yang pernah sangat kucintai. Aminah menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Ayah saya tidak pernah menceritakan ini. Maryam menghela napas. Mungkin karena terlalu menyakitkan. Kami sama-sama terpisah oleh keadaan, dan hidup harus terus berjalan. Khalid menatap Aminah dalam-dalam. Kini, semua menjadi jelas. Mereka bukan orang asing. Mereka terhubung oleh kisah masa lalu yang tragis. Tapi, bagaimana dengan mereka berdua? Bab 10. Takdir yang menyatukan versi, diperpanjang dan penutup. Setelah pengakuan dari Maryam, ruangan itu diliputi keheningan. Aminah masih berusaha mencerna semua yang baru saja ia dengar. Sementara Khalid berdiri dengan ekspresi sulit ditebak. Apa arti semua ini bagi kami? Aminah merasa hatinya begitu berat. Ia datang ke rumah ini hanya sebagai seorang perawat. Tetapi kini ia menyadari bahwa ia memiliki ikatan dengan keluarga ini yang jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Saya butuh waktu untuk mencerna semua ini, ujar Aminah pelan. Maryam mengangguk penuh pengertian. Aku mengerti, Nak. Ini bukan sesuatu yang mudah diterima begitu saja. Khalid menatap Aminah dalam-dalam. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar. Perasaan yang selama ini ia coba abaikan, kini semakin jelas perasaan terhadap Aminah. Mungkin awalnya ia hanya penasaran, tetapi seiring waktu, ia menyadari bahwa Aminah adalah wanita yang berbeda dari semua wanita yang pernah ia temui. Ia kuat, sederhana, penuh kasih sayang, dan tanpa disadari, kehadirannya telah mengisi kekosongan dalam hati Khalid. Aminah menghela napas, lalu berdiri. Saya rasa saya harus pergi. Maryam tersentak. Tidak, Nak. Jangan pergi. Kau bagian dari keluarga ini. Kau anak dari seseorang yang pernah aku cintai. Aminah tersenyum lembut. Tapi saya bukan siapa-siapa di sini, Nyonya. Saya hanya perawat yang kebetulan memiliki masa lalu yang terhubung dengan Anda. Khalid tiba-tiba berbicara. Tidak, kau lebih dari itu. Aminah menoleh dengan tatapan bingung. Apa maksud Anda, Tuan? Khalid melangkah mendekat, menatap Aminah dengan intens. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi, Aminah. Aku tidak ingin kehilanganmu. Jantung Aminah berdegup kencang. Tapi Tuan, Khalid, potongnya lembut. Panggil aku Khalid. Aminah terdiam. Ini pertama kalinya ia mendengar Khalid berbicara dengan nada selembut itu. Khalid menarik napas dalam. Aku mungkin keras kepala, tapi aku tidak bodoh. Aku tahu apa yang kurasakan. Aku tahu bahwa aku ingin kau tetap di sini bersamaku. Maryam tersenyum penuh haru, sementara Aminah merasakan air matanya menggenang. Khalid, Anda yakin? Suaranya bergetar. Khalid tersenyum kecil, lebih dari yakin. Aminah menggigit bibirnya. Ia tidak bisa mengingkari bahwa selama ini hatinya juga perlahan terpaut pada pria itu. Maryam menggenggam tangan Aminah. Nak, jika Syarif masih hidup, aku yakin dia juga akan bahagia melihatmu di sini. Aku ingin kau tetap tinggal bersama kami, bukan sebagai perawat,
tapi sebagai keluarga. Air mata akhirnya jatuh di pipi Aminah. Ia mengangguk perlahan. Terima kasih. Saya juga ingin tetap di sini. Khalid tersenyum. Lalu tanpa ragu, ia menggenggam tangan Aminah dengan hangat. Takdir memang misterius. Tapi kadang, ia membawa kita kembali ke tempat yang seharusnya. Dan di rumah itu, di bawah langit riat yang berpendar cahaya, sebuah kisah yang dulu terpisah, akhirnya kembali bersatu. Semoga dengan adanya kisah yang saya bagikan, dapat memberikan pelajaran bagi kita semua, dan menginspirasi agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa klik tombol like, tulis di kolom komentar di kota mana kalian tinggal, bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.